Oke, kita buka pertemuan yang ke-6 ya, yang ke-6 aja. Yang Kelima, keberapa? Pak. Kelima ya. Pertemuan yang kelima ya, pertemuan kelima mata sosiologi politik. Ya, kita buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Ya, jadi pada siang ini belajar mengenai sumber daya politik. Ya, bagaimana sumber daya politik itu ya, menjadikan suatu politik menjadi besar. Ya, ya dan sumber daya politik tadi ya yang dapat mempengaruhi legitimasi dari masyarakat ya, yang ujung-ujungnya ya akan mendapat kekuasaan, dan rakyat tadi rela dia memberikan amanahnya kepada sang penguasa yang terpilih tadi untuk menjadi pemimpin lah ibaratnya. Jadi kekuasaan itu kan dia pemimpin ya, itu artinya seperti yang saya katakan kemarin itu ya, artinya itu ya, bagaimana seseorang itu mempengaruhi orang lain, dan orang lain itu ya dengan sukarela dia akan menuruti perintah ya, perintah yang diberikan oleh pemimpin atau penguasa ya. Jadi antara pemimpin dan penguasa itu ya dia beda-beda tipis ya. Nah, dialah sebagai pemimpin dan dialah sebagai penguasa ya. Jadi penguasa ini bagaimana wewenangnya ya, bagaimana kekuasaannya ya, apakah bagaimana legitimasinya dalam ilmu politik. Ilmu politik itu kan dia artinya itu kan, kalau politik itu artinya itu berasal dari kata Yunani politikos ya. Politikos itu dia yang berarti ya dari rakyat untuk rakyat, itulah politikos ya. Kemudian di satu sisi arti yang lain juga politik itu ya yang memberikan kepercayaan ya, kepercayaan rakyat kepada negara. Itulah sekilas arti politik. Jadi bagaimana sumber daya manusia tadi, sumber daya politik tadi ya dibuat sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat, dan dengan secara legitimasi ya memberikan wewenangnya. Kan sekarang ini kan kita ini yang punya wewenang ya, Sonya deh ya, kan kita yang mempunyai wewenang, kita berikanlah sebagai mandataris ya, wewenang kita semua ini kita tunjuklah, kita pilihlah sebagai mandat kita ya. Mandat kita itulah penguasa tadi ya. Siapa penguasa tadi? Bisa presiden, bisa bupati, wali kota, nah, bisa gubernur ya. Jadi sang penguasa tadi dia nggak bisa semena-mena sama kita ya. Presiden, kemudian gubernur, wali kota ya, sampai dengan kepala desa, kepala desa kan juga dipilih oleh rakyat ya. Jadi mereka itu harusnya jangan apa sama kita, jangan ibaratnya jangan menyepelekan kita. Kalau kita tarik mandat kita yang telah kita berikan, mereka itu habislah mereka ya. Seperti zaman Orde Baru, zaman Soeharto, kan kita ambil balik itu mandat kita ya, kita ambil nggak cocok lagi Orde Baru, zaman sekarang kami ambil mandat kami kembali, maka terjadilah kejatuhan dari presiden. Kekuasaan tadi jatuh, dikembalikan kepada rakyat
Ya, kemudian dipilihlah lagi siapa mandat kita, siapa yang akan kita berikan dengan suara terbanyak. Ya, siapa yang kita pilih lagi yang akan kita berikan mandat kita kepada mereka-mereka. Ya, itulah dia mandat kita. Jadi dalam mandat kita itu ya mereka itu harus membuat kebijakan-kebijakan kepada rakyat tuh harus menyentuh kita. Kalau dia jauh dari kebijakan-kebijakannya itu jauh dari kita, ya siap-siaplah. Ya siap-siap mereka itu akan kita ambil balik mandatnya. Ya, jadi secara legitimasi dengan pilkada dipilih, ya itulah dia secara mereka memegang kekuasaan. Jadi mereka memegang kekuasaan, ya tentu mereka mempunyai wewenang. Ya, wewenang itulah ya yang harus mereka perhatikan dan tidak sembarangan. Ya, kalau mereka dengan sembarangan wewenang itu yang kita berikan tadi, ya maka siap-siaplah untuk kejatuhan mereka. Jadi itulah bagaimana sumber daya politik itu ya dapat dibesarkan, yang goalnya itu adalah legitimasi, legitimate masyarakat ya kepada sang penguasa. Nah, itulah kira-kira. Ya. Jadi sebelumnya mari dulu kita lihat yang satu ini. Ya, inilah sumber daya ya. Jadi sumber daya politik ya, sumber daya politik. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, itulah sumber daya politik tadi ya. Bentar ya. Kok hilang lagi dia? Ntar dulu. Ya. Jadi sumber daya politik dan seluk-beluk yang menyertainya, ya. Jadi inilah yang dinamakan legitimasi, ya, sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa penerimaan keputusan pimpinan atau pejabat pemerintah pelaksanaan kekuasaan telah disesuaikan dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan sesuai dengan nilai-nilai politik atau moral sarafnya. Ya, legitimasi ini bagaimana dia ditunjukkan, ya, bagaimana masyarakat itu memilih suatu kepemimpinan, ya, dengan dengan memberikan penerimaan keputusan pimpinan atau pejabat, ya, bupati, wali kota atau presiden, ya, untuk pelaksanaan kekuasaan. Dan ini prosedur-prosedur ini, ya, kalau dia legitimasi tadi, ya, harus dipilih, ya, harus dipilih oleh rakyat. Kalau dia ada yang tidak dipilih oleh rakyat tadi, maka legitimasinya tidak ada. Ya, legitimasinya akan buram, ya, dan tidak diakui, ya, tidak diakui oleh masyarakat atau rakyat. Ya. Jadi objek legitimasi itu, ya, masyarakat politik, ya, krisis identitas, hukum, bagaimana krisis konstitusi, ya, lembaga politik, ya, krisis kelembagaan, pemimpin politik, krisis kepemimpinan, kebijakan adalah krisis kebijakan. Inilah objek-objek, ya, legitimasi, ya, bagaimana identitasnya, konstitusinya, ya, kemudian kelembagaannya dan sebagainya. Ya, jadi yang dinamakan kekuasaan negara itu adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur dalam menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Jadi kalau dia kekuasaan negara dalam arti
arti luasnya yang kita berikan kepada penguasa negara tadi ya adalah kekuasaan dan wewenang. Dan wewenang itu salah satunya ya untuk menjaga dari gempuran-gempuran negara-negara lain. Dan inilah kita berikan kekuasaan kepada penguasa tadi. Ya tentu penguasa tadi ya akan dibantu oleh pertahanan keamanan. Ya, jadi penguasa negara ini mereka juga membangun pertahanan keamanannya. Ya, jadi pertahanan keamanan yang kuat itu akan menghempang ya negara-negara lain untuk melebarkan kekuasaan dari negara-negara lain kepada negara-negara kita. Ya, kalau kita bangsa kita ini dikuasain oleh negara lain, maka ya kita akan menderita ya karena semua ya kebijakan kekuasaan negara lain itu akan dicurahkan, ditumpahkan kepada kita. Ya, untuk itulah penguasa tadi ya dalam hal ini presiden dia akan membangun pertahanan negara untuk menghempang laju pertumbuhan dari negara-negara luar. Ya, apa namanya disintegrasi? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Ya, jadi kalau kita sudah disintegrasi itu berarti ya kita yang dinamakan disintegrasi kita ini berarti sudah bercerai-berai. Ya, bagaimana disintegrasi kita ya yang seperti kita ketahui bahwa kita pluralisme ya mempunyai berjenis-jenis bermacam-macam ya adat istiadat ya sehingga kalau penguasa tadi ya tidak tidak pandai-pandai ya untuk menyatukan bangsa ini, maka disintegrasi akan terjadi dan kita ya akan terbelah-belah ya. Jadi penyebab-penyebab disintegrasi ini ialah krisis ekonomi ya, agama, politik, ideologi, sosial budaya. Inilah dia disintegrasi. Ya, jadi kalau krisis ekonomi ini di suatu bagian, di suatu wilayah ya harga mahal, di sisi lain daerah lain ya harga lebih murah, ini akan terjadi krisis ekonomi, ini akan terjadi disintegrasi. Makanya presiden ya membuat suatu kebijakan bahwa bisa kita ingat satu harga satu BBM. Bisa kita lihat dari Papua sampai Aceh ya harga BBM itu sama. Ya, kalau dulu kan Papua itu harga premium aja bisa mahal. Ya, bisa berkali-kali lipat dengan harga di daerah kita. Ya, jadi akan terjadi disintegrasi, maka pemerintah cepat-cepat ya mengambil alih satu harga dari Sabang sampai Merauke. Agama begitu juga. Ya, bagaimana agama itu ya diakui oleh pemerintah. Ya, bagaimana agama itu ya tidak dipersalah-salahkan. Ya, bagaimana agama itu membuat negara semakin kuat. Ya, tidak ada yang dianaktirikan, sama semua agama. Ya, politik, ideologi, sosial dan budaya. Ya, kalau kita lihat apakah agama dapat melegitimate kekuasaan negara? Ya, misalnya Indonesia. Indonesia ini contohnya dengan Arab Saudi. Ya, kalau Arab Saudi ini kan dia satu agama, satu kepercayaan. Tapi kalau kita ini kan secara pluralisme, ya, agama kita ya, menganut kepercayaan bermacam-macam. Ya, jadi kalau misalnya
pemerintah itu ibaratnya menganaktirikan suatu negara, ya lama-lama ya pemerintah itu tidak lagi legitimate, ya suatu saat akan terjadi perpecahan di antara masyarakat. Ya, kalau kita lihat di Arab Saudi, ya Arab Saudi itu menganut ideologi mazhab Wahabi. Maka mazhab Wahabi ini menjadi dasar legitimi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al Saud di semenanjung Jazirah Arab. Ya, kalau kita lihat di Indonesia ini bagaimana? Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 itu berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Semua hukum di Indonesia diatur dalam undang-undang dasar. Ya, di era sekarang, ya, kemudian di era zaman dulu, ya, kalau di era sekarang ini dalam kekuasaan negara, kalau zaman dulu kekuasaan dalam partai politik. Ya, jadi sudah berbeda dia, ya, zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, jadi apakah dengan agama dapat melegitimasi kekuasaan negara, dapat menimbulkan disintegrasi? Ya, ini contohnya Indonesia, ya, Arab Saudi, ya. Jadi kita siap-siap kalau negara itu ya menganaktirikan suatu agama, ya pasti, ya. Kalau Arab Saudi tadi kan dia kan suatu agama, ya. Jadi dia agak lebih mudah, ya, agak lebih mudah, ya, merangkul semua rakyatnya dalam wewenang dan legitimasi. Ya, kalau Indonesia ini susah gampang, ya, karena di Indonesia ini banyak, ya, kepercayaan, sehingga pemerintah itu harus hati-hati, ya, dalam mengambil suatu kebijakan wewenang dan kekuasaan. Kalau dia di Indonesia ini salah saja pemerintah, ya kan, tidak menganaktirikan suatu agama, maka ya siap-siap terjadi disintegrasi. Ya, itu dia modelnya, teorinya. Ya. Kemudian kesimpulannya apa? Ya, dari legitimasi, ya, dari wewenang dengan agama, ya, agama dapat melegitimasi kekuasaan negara hanya kepada negara-negara yang menganut sistem kerajaan, misalnya Arab Saudi. Namun banyak juga dari negara-negara lain seperti Indonesia, agama tidak bisa melegitimasikan kekuasaan negara dikarenakan Indonesia tidak menganut sistem kerajaan. Jadi kalau dia kerajaan itu seperti saya katakan lebih gampang dia, lebih mudah dia dalam melegitimate, ya, kekuasaan negara. Ya, apalagi dengan kekuasaan dengan kerajaan tadi, ya, namanya seorang raja. Ya, dengan seorang raja itu kan dia bisa membuat kebijakan yang bermacam-macam dan harus, ya, kebijakan tadi harus diikuti oleh rakyatnya. Ya, mau tidak mau rakyatnya harus mengikuti kebijakan atau wewenang dari kerajaan tersebut. Kalau kita di Indonesia ini kita secara pluralisme, ya, jadi tidak bisa kita seperti kerajaan tadi, ya. Kita tidak bisa wewenang atau kebijakan dari pemerintah ini diterima oleh semua lapisan, ya. Tetapi pemerintah harus berpikir bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ya, jangan sampai semuanya, ya, menolak, ya, semuanya semua kepercayaan tadi tidak mengakuinya, sehingga legitimasi akan pudar. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, asal usul kata politik, ya, seperti saya katakan tadi, ya, itu berasal dari kata Yunani politikos yang berarti dari dan untuk rakyat. Itulah asal kata politik. Ya, ya, kalau kita lihat, ya, politik adalah ilmu pengetahuan atau seni untuk mempengaruhi kepercayaan manusia pada tingkat individu atau negara, atau ketika ada dua orang atau lebih. Nah,
Jadi si Corbus itu mengatakan ya ilmu politik itu ya suatu seni ya kepercayaan manusia pada negara. Ya, tapi kalau yang seperti sebelumnya tadi ya asal usul kata politik itu berasal kata Yunani ya yang berarti politikos. Ya. Kalau kita lihat ya wacana politik modern fokus pada demokrasi dan hubungan antara manusia dan politik. Jadi kalau secara modern ini ya itu dia fokusnya adalah antara manusia dan politik. Kalau dulu kan tidak, ya itu tidak demokrasi, ya secara secara tradisional, ya akan sangat-sangat jauh dari demokrasi. Ya, demokrasi itu kan ibaratnya mencari legitimate, ya mencari pengakuan dari rakyat, ya melalui pilkada atau pemilihan yang secara demokrasi dan melegitimasi dari penguasa-penguasa tadi. Ya, ya bisa kita lihat politik itu dianggap sebagai cara bagaimana kita memilih pejabat pemerintah dan mengambil keputusan. Ya, kalau di Indonesia ini bagaimana kita memilih dalam pilpres, kemudian pilihan bupati, wali kota, gubernur, sampai dengan kepala desa. Ya, politikal memiliki dampak samping yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan ini muncul pada hubungan sosial. Ya, jadi politikal ini dia juga mempunyai efek samping. Ya, jadi seringkali ketika mandataris yang kita berikan tadi kepada seseorang penguasa, maka disalahgunakan wewenang tadi ya dengan kekuasaannya, dan ini sering muncul ya berakibat pada hubungan sosial. Ya, kemudian kalau kita lihat, nah, politik bertujuan untuk mengelola wacana, lembaga, dan pelaksanaan untuk mengelola kehidupan manusia. Jadi ini juga bertujuan dia politik tadi, ya bagaimana dikelola wacana-wacana tadi dikelola, ya. Kemudian lembaga dan pelaksanaannya untuk mengelola kehidupan manusia. Jadi dalam mengelola wacana tadi dibentuklah lembaga, dan lembaga inilah dalam pelaksanaannya mengelola wacana-wacana yang ada dalam masyarakat. Ya. Manusia menggunakan istilah politik secara negatif. Hal ini muncul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh yang ada. Jadi kadang-kadang manusia itu dia menggunakan suatu politik. Jadi suatu politik itu dianggap suatu yang negatif. Ya, jadi bagaimana kita sesama teman kita membuat suatu politik agar teman kita dapat kita kuasai. Ya, agar teman kita tadi dapat kita suruh apapun kepada dia sehingga mereka manut kepada kita, dan secara umumnya kebijakan-kebijakan ataupun pendapat-pendapat kita ya akan dituruti oleh teman kita. Itulah politik tadi. Ya. Jadi politik adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif pada komunitas. Jadi lain lagi, ya ada juga yang mengatakan politik itu pengambilan keputusan ya dalam suatu masyarakat, ya melalui penerapan pengaruh dan kekuasaan. Ya, ini lain lagi arti politik yang diberikan. Jadi pembagian ilmu teori politik, ya teori yang memiliki dasar moral dan menentukan norma politik. Teori ini disebut volitional yang mengandung nilai, termasuk filsafat politik, teori politik, sistematik, ideologis, dan lain sebagainya. Ya, jadi filsafat politik ya mencari hubungan antara sifat dan hakikat dengan kehidupan politik. Ya. Jadi teori politik sistematis ya mengajukan pandangan yang sudah lazim pada masa itu, merupakan langkah lanjutan dari filsafat politik
yaitu penerapan norma-norma politik. Ya. Jadi manusia memiliki naluri untuk hidup bersama orang lain. Ya, inilah yang dinamakan masyarakat. Ya, manusia memiliki naluri untuk hidup bersama orang lain. Kebutuhan untuk bertahan hidup, makan dan minum, dan lain-lain harus mengatur berbagai kepentingan untuk bertahan hidup. Inilah masyarakat. Ya, mereka ini, ya, masyarakat ini, ya, bagaimana dia ketergantungan kepada orang lain, saling tergantung. Untuk apa? Untuk kehidupan. Ya, untuk kehidupan dan mencukupi sandang dan pangan. Ya, sehingga mereka berbagi kepentingan untuk bertahan hidup. Itulah masyarakat. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, masyarakat merupakan pengelompokan manusia yang memiliki lembaga budaya yang berbeda dengan kelompok lainnya. Masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang dapat dikenali melalui karakteristik politik dan budaya. Jadi masyarakat ini dia berkelompok-kelompok, ya, berkelompok-kelompok, dan dari satu kelompok membuat suatu komunitas. Ya, dalam komunitas ini mereka akan mencari tujuan atau goal dari suatu komunitas tadi. Ya, misalnya tujuan asosiasi, ya, tujuan didirikannya asosiasi adalah untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang. Apabila manusia diperbolehkan untuk mengejar kepentingannya tanpa batas waktu, maka timbul keadaan yang dapat merugikan negara lain. Ya, jadi itulah halnya, ya. Kalau kita lihat lagi kalau kekuasaan untuk itu, manusia mengikuti kelompok untuk mendapatkan perlindungan. Apabila tidak ada aturan, maka semua asosiasi dapat bertindak seenaknya. Dengan adanya aturan antar asosiasi, maka akan tercipta ketertiban dan keadilan. Jadi masyarakat tadi, ya, yang berbentuk komunitas dan juga membentuk asosiasi. Ya, inilah tujuan dari asosiasi tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, kekuasaan yang seperti saya katakan tadi, ya, adalah kemampuan untuk mengendalikan, ya, tingkah laku orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, ya, dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, kekuasaan itu kan seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin itu apa? Ya, dia dengan jiwa seninya mempengaruhi orang lain, ya, mengendalikan orang lain, sehingga orang lain tersebut akan mengikuti semua perintah-perintahnya dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Ya, itulah bagaimana, ya, sumber daya politik tadi itu membuat, bagaimana legitimasi kekuasaan itu bertahan, sehingga dia akan negatifnya bila dia kekuasaan tadi akan bertahan, dia akan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompoknya. Ya, jadi kalau orang-orang di luar kelompoknya, ya, mungkin, ya, tidak sedikit, ya, keuntungan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Tetapi kalau dia dengan kelompok-kelompoknya, maka kebijakan-kebijakan yang dibuatnya akan menyentuh mereka. Karena kelompok-kelompok inilah yang melegitimasi, ya, kekuasaan atau diberikan mandat kekuasaan tadi kepada seseorang. Ya, itulah bagaimana legitimasi tadi dapat bertahan, ya, sampai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan itulah bagaimana seseorang tadi, ya, dapat melegitimasi, dapat mengambil peran, ya, untuk mempengaruhi rakyatnya untuk diberikan mandat yang lebih besar.
Ya, oke, ya, anak bapak semua, silakan yang ingin bertanya. Ade, ada yang kamu tanyakan, De? Anda kira-kira? Ya. Jadi seandainya kita lah, ya kita contohnya kita bukan sebagai pemilih atau pemilih untuk mendapatkan legitimasi. Ya, kita ajalah sebagai seorang misalnya kepala seksi, kepala sub atau apa yang dipilih secara hierarki, ya. Hierarki. Jadi dipilih secara hierarki, ya kita akan bagaimana cara kita ya akan kekuasaan atau kepala seksi tadi yang dipercayakan kepada kita, kita harus dapat menjaganya. Ya, bagaimana cara menjaganya? Ya, kita jangan semena-mena ya terhadap kelompok-kelompok kita dan juga kelompok-kelompok yang bukan kelompok kita. Ya, sehingga legitimasi yang diberikan kepada kita itu akan dapat ya diterima baik dari orang-orang yang sekeliling kita yang suka sama kita maupun orang-orang yang tidak suka sama kita. Ya, jadi bagaimana sebagai kepala seksi mereka mendukung kita dengan wewenang kita sehingga kita akan dipercaya oleh mereka dan suatu saat akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi itulah wewenang dan kebijakan dari suatu pemegang kekuasaan atau pemimpin. Ya. Oke, Rizko, ada pertanyaan Rizko? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Ya, yang lain apa? Jadi Ade, kalau seandainya ya kamulah ya sebagai seorang pemimpin, ya Ade Nur, ya kamu sebagai seorang pemimpin kepala seksi, apa yang kamu lakukan agar kamu yang dipilih sebagai kepala seksi atau kepala bagian atau kepala sub manajer, ya apa yang kamu lakukan sehingga kekuasaan atau kedudukan kamu ya terus ya melenggang sampai suatu saat. Apa yang kamu lakukan, Di? Ayo, Di, apa aja boleh? Nah. Kalau saya akan bekerja keras sesuai dengan kemampuan saya, Pak. Dan saya juga akan mempertahankan kedudukan saya. Iya, dengan cara apa bekerja keras itu udah jelas ya, karena kamu sudah ditunjuk secara resmi ya kamu akan bekerja keras dan itu kan belum tentu ya, belum tentu kamu bekerja keras ya, orang-orang sekitar kamu ya mungkin dengan pasti ada yang ingin mendongkel kamu, yang menekong kamu ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Bukan hanya sebagai bekerja keras. Mencari perhatian dari atasan, Pak. Ya, Rizko, ya mencari perhatian dari atasan. Ya, sekarang kan Rizko, kan atasan itu yang memberikan legitimasi kepada kita. Ya, ya sudah jelas ya atasan itu sudah jelas memberikan perhatian kepada kita. Kalau kita tidak diperhatikannya, mungkin bukan kita yang diangkat sebagai manajer tadi atau sub manajer tadi. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Ya, kita sudah ditunjuk oleh atasan kita, sudah dipilih dari beberapa orang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, di samping kita bekerja keras, itu udah pasti. Di sisi lain apa lagi kira-kira? Ya, di sisi lain ya harus kalian orang-orang sekitar kalian tuh harus kalian rangkul semua. Ya kan nggak semua yang senang sama kita. Ya, ada teman kita yang pura-pura senang, ya, di balik itu dia jahat sama kita, mau menekong kita. Ya, kita rangkul mereka semua. Ya, kita rangkul dan kemudian kita membuat kebijakan-kebijakan itu jangan hanya menyentuh atau menguntungkan dari satu sisi, ya dari satu sisi teman-teman kita
ya musuh-musuh kita pun harus bisa kita rangkul dengan membuat suatu kebijakan yang adil dan merata, ya, sehingga mereka tidak merasa tersingkirkan, ya. Dan mereka kalau sudah itu yang kita lakukan, merangkul pihak-pihak antara yang suka dengan tidak suka, insya Allah kita terus melenggang dengan kekuasaan kita. Jadi kebijakan-kebijakan kita yang kita buat, ya, harus, ya, mengena atau menguntungkan di semua pihak, ya deh ya. Jadi kalau kamu hanya kebijakan-kebijakan kamu menguntungkan dari teman-teman kamu, siap-siap nanti musuh-musuh kamu akan mendongkel kamu. Tetapi kalau kebijakan-kebijakan yang kamu ambil itu, ya, menyentuh, ya, atau menguntungkan di semua pihak, baik orang-orang yang suka sama kamu dan orang-orang tidak suka sama kamu, ya, kamu akan aman melenggang terus dengan kekuasaan kamu, ya Isko ya. Jadi bukan hanya ya dari perhatian dari apa, jadi itulah. Ada lagi yang lain pertanyaan? Nur Hikmah ada? Nur Hikmah? Tidak ada, Pak. Belum ada, ya. Ya, kalau nggak ada kita tutuplah, ya, pembelajaran yang kelima ini. Sampai jumpa pada pembelajaran yang keenam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, dan selamat siang menjelang sore. Absennya dibuat ya, absennya dibuat seperti biasa di WA, absennya ya. Baik, Pak.